Nah terus Janggui Mas Yogi. harus bagaimana kita? Ini mau saja nih tema ini Blenger Corona. Oh, no, judul Blenger Corona lah pagi hari ini. Iya, itu mungkin kalau judulnya Blenger Corona mungkin ini akan meningkatkan semangat hidup. Oh iya. Wong Pasuruan maneh, wong Indonesia. Oh iya. Jangan tiap hari kita diceceli bahasanya, diceceli berita positif tambah positif kan itu kan. Ya kan. Kemudian saya pernah lihat sebuah video kawan-kawan yang kita di karantina, di isolasi ya kan ya. Ikut tiap pagi senam, joget-joget, lagu ni ambiar. Betul. Sehingga saya tanya ini penyakit opo aslinya. Kemarin saya juga lihat beberapa teman yang yang gawe video vlog ya. Malah apa ya kok enak kon kene nyambut gawe kon leha-leha ning ngono. Lah iya iku. Dadi ning ngono, mereka iso joget-joget. Ini penyakit opo asline sih kan. Iya. Gitu Mas Yogi itu. Tapi memang di sisi lain ya kalau toh memang kata medis ada ya ada, tapi kan sejauh mana kita menganggap tunggal kerutan gitu. Ya, yang jelas kalau kita sih percaya bahwa karena pemerintah sudah menyatakan corona itu ada, kita percaya corona itu ada. Bukan tidak percaya, ya kan ya? Yeah. Tetapi sejauh mana kita menanggapi itu, ya kan? Apakah? Nah, kalau saya melihat hari ini kan ya ada dua mazhab yang mungkin berkembang di masyarakat, ya kan ya? Yeah. Mazhab yang betul-betul bahas corona, kan gitu kan? Yeah. Mazhab yang memang bahas masalah ekonomi. Kepala daerah juga begitu. Kepala daerah yang memang ada fokus yang corona, ada emang dia perhatian terhadap kondisi ekonomi umatnya, rakyatnya. Ada seperti itu, ya kan ya? Dampak itu dipikirkan ya. Oh ya rek ngene. Nek kebijakan ini dampaknya opo kan itu kan. Kan itu tuh, dampaknya itu. Nah, hari ini saya melihat ini kan sampai hari ini Mas Yogi yang belum terjawab pertanyaan masyarakat kita itu kenapa pemerintah selalu mengumumkan jumlah pasien positif. Pokoknya isinya nambah kurang, nambah pindah, nambah positif. Betul. Itu tok ya memang yang kita dengar ya. Masalah corona. Kalaupun sudah meninggal ya kan ya. Itu pasti tercatat. Tidak berkurang kelihatannya. Nah, itu tujuannya apa? Kedua, orang yang meninggal kena diabetes awalnya, tiba-tiba masukkan UGD tidak boleh disambangi, gitu. Sehingga membuat kepanikan. Hingga yang nggak sakit ikut sakit kan itu. Saya ini agak sedikit punya cerita yang agak sedikit menggelitik karena itu menimpa saya punya pasukan di bawah, saya punya anggota, ya kan. Anak buah saya ini kebetulan ada di salah satu perusahaan yang sudah perusahaannya kolap, perusahaannya sudah pilot, ya kan karena dampak ini ya. Istrinya itu melahirkan, sudah buka satu, dibawa ke salah satu rumah sakit di Pulungan Gempol. Nah, pada saat masuk rumah sakit, dia ada kewajiban rapid test. Oh ya, karena ketika masuk rumah sakit itu dirapid dhisik gitu ya. Iya, dirapid dhisik kan. Dan hasil rapid testnya itu reaktif. Oh ya. Oh iyalah, kalau misalkan gejalanya COVID-19 itu panas, sesek, kemudian batuk dan semuanya, orang melahirkan ya itu memang. Ya kan ya, siji wedi, apalagi bojone wis gak nyambut gawe ya kan, pasti sesek. Apalagi harus operasi misalkan Mas Yogi, ya pasti sesek, ya kan pasti panas ya kan. Kena corona wis rada adem panas itu soalnya, aduh wis itu adem panas ya kan ya. Iya betul. Nah, karena posisi hasil rapid testnya itu adalah begitu kondisinya, ya tiba-tiba dia nggak mau menangani, harus dirujuk ke rumah sakit rujukan COVID-19. Rumah sakit UNER Surabaya, ya kan ya? Ya, karena reaktif tadi ya. Nah, reaktif tadi, ya. Sampai melahirkan, ya terpaksa tonggone kalau sing nyambani. Aduh. Bayi ini yo itu si Dewi nang sing lanang kan gitu. Aduh ya. Ya gitu kan, kasihan sekali. Efeknya kan luar biasa ya kan ya. Hasil swabnya juga nggak positif. Nggak ada masalah. Jadi isolasi mandiri aja bayi sama bapak ibunya. Jadi anak pertamanya harus diungsikan ke mertuanya. Kan luar biasa sudah. Iya. Ini penyakit apa? Kemudian
Kedua Mas Yogi, saya agak sedikit ini harus jaga jarak 1 meter. Itu dasarnya juga apa kan itu kan? Yo katanya Ya, kan kalau gak nular no cegak anu. Masa penyakit itu perlu sak meter kan ngono. Tapi virus itu ya nggak perlu sak meternya kan gitu. Oh iya. Kalau memang virus itu ada, dia seketika aja plus gitu biasanya. Yang saya tahu loh. Virus itu kalau memang betul-betul ganas seketika itu langsung. Jadi tidak ini kan sudah 3 bulan dan gitu kan. Nah, kalau pemerintah terus misalkan hari ini rapid test terus, semua ada kewajiban rapid test, tidak akan selesai corona ini. Soalnya tidak akan selesai. Banyak yang akan reaktif juga ya. Tambah. Banyak reaktif yang mereka nggak bisa bayar cicilan kreditan, kemudian di PHK, anak masuk sekolah, tambah reaktif. Karena kita kondisi memang fokusnya tiap hari itu ya cuman di nambah positif, hanya dan jumlah dan angka sih yang diketahui masyarakat itu akhirnya ya. Sehingga belum disampaikan secara ilmiah, iki loh, physical distancing tiap Sabtu malam Minggu gang ditutup tujuannya ini, kajiannya ini, penelitiannya ini kan gitu kan. Sehingga tidak muncul masyarakat bertanya, iki kok penyakit metuni malam Minggu tok kan ngono. Jadi nutupi jalan iku malam Minggu kan ngono. Malam minggu boleh rame loh mungkin itu. Mungkin ngono ya kan ya. Jadi mungkin penyakit ini muncul pada saat malam mingguan kan ngono. Boleh rame takon ngono. Ya enggak seperti itu juga menurut saya. Sehingga kebijakan seperti inilah yang mungkin menjadi tanda tanya masyarakat terhadap kebijakan yang diambil oleh mereka yang punya kewenangan. Ya, kita tetap patuh terhadap ketentuan ditetapkan oleh pemerintah karena itu kan protokol kesehatan, ya kan ya. Dan itu ya, tapi maksudnya ya api gitu kan, api ya kan ya, dan api bagus ya kan ya. Weso itu ya kan api ya nih kan. Islam itu sudah mengajarkan mulai toko awal kan ngono. Usaha kebersihan mulai toko tetek plus dia adalah Islam kan. Bukan saya gitu kan ngono. Dan yang menarik lagi Mas Yogi, menarik lagi nih. Ada yang menarik ini. Ada sebuah masjid yang memang dia tidak menggunakan disinfektan untuk yang disemprotkan sebagai pada saat protokol kesehatannya. Oh ya. Tapi banyu tungo, wah luar biasa kan. Ini lebih bagus menurut saya. Banyu tungo, banyu suwo. Jadi tiap malam bacaan burda, istighosah, ya kan ya. Disiapkan botol. Kemudian botol itulah yang kemudian air ini yang kemudian dijadikan sebagai ini media untuk sebagai protokol kesehatannya, yang kemudian pengganti desinfektannya. Wah itu luar biasa kan itu. Itu dahsyat itu. Luar biasa itu. Karena yang duwe lah dek. Iya, itu nggak perlu duit ratusan miliar itu. Kan gitu kan. Itu cukup bunga kan gitu. Itu sudah yakin sama Allah, yakin dah ono ya wis ngono. Saya tanya Ustaz, usulan kayak gini juga penting kayaknya ya untuk. Penting itu. Iyalah. Imun itu kan begitu ya kan ya. Itu mungkin masalah lebih pede. Oh iya ini banyu tungo ya Allah kan ngono. Kan ngono. Pasrah kepada Allah sudah biasa ini kan gitu kan. Itu saya sengaja tanya, Ustaz, ini apa yang digunakan? Alkohol kah, desinfektan kah, kemudian apakah air sabun kah, Baiklin atau apa? Oh enggak. Lu ini apa Ustaz dipakai? Ini banyu tungo, banyu hasil istighosah. Iya. Mantap. Dan dia normal ya, protokol ada. Iya. Ruan gene jane yang. Gene. Itu loh, gene. Iya. Sehingga ini mungkin yang perlu digabungkan ke tingkat nasional. Gene soalnya luar biasa. Botolan digekno botolan tungo sembarang iku sekarang. Wah. Wis talah, jos. Dan sampai hari ini alhamdulillah di wilayah tempat masjid itu tidak ada yang kena, alhamdulillah kan itu kan. Alhamdulillah, betul. Ya artinya gini kan, wis lah terlepas teko ngono, marono kan ini yang sangat dirasakan kesamaan kan bersinggungan langsung dampak kan. Betul. Konco buruh iki hari ini ya apa ya katene nage nang perusahaan ya wis fakta koyo ngene kan ini dadi masalah.
Ini tidak hanya buruh Mas Yogi. Nggih. Ini mereka yang jualan di sekolahan. Ya jualan cilok, cireng ngono iku kon. Jualan cilok, cireng, Betul. es, pentol, ya kan ya berapa jumlahnya. Sudah 3 bulan mereka tidak bisa cari duit, walaupun mereka cuma untung 10 sampai 20 ribu. Sehingga beberapa ustadz, beberapa madin TPQ yang sempat konsultasi ke saya pada saat bulan Ramadan, dia menyatakan, ini gimana, boleh nggak kita buka? Saya katakan, buka aja Ustadz, tidak masalah. Yang penting protokol kesehatannya dipenuhi, ya kan ya? Boleh kan cuci ya. tangannya, santrinya menggunakan masker, jaga diperhatikan. Karena yang pertama begini, hari ini tidak kita sadari bahwa anak-anak kita yang mungkin usia sekolah, yang tidak sekolah, itu mereka hari ini fokus main HP, ya kan, semua sudah main HP. Itu kan dampaknya luar biasa secara mental, ya kan. Nah, kalau ini tidak kita antisipasi, tentunya akan berdampak tidak bagus ke depannya. Baik dalam hal misalkan bagaimana kita mencetak akhlakul karimah calon-calon pemimpin bangsa ini kan gitu kan. Itu yang perlu kita perhatikan bersama. Sehingga saat itu beberapa TPQ Madin memang sengaja saya sarankan untuk buka dengan tetap perhatikan protokol kesehatan. Nah, tidak hanya pada kepentingan siswa, wali murid, kemudian TPQ, juga ekonomi biar berjalan. Karena bagaimanapun juga kalau posisinya TPQ satu buka, Madin satu buka, dia ada pedagang 3 atau 4, 5 bisa standby di situ, ya kan ya, Iya, bisa kan? 10 ribu, 20 ribu dapat, gitu lumayan, gitu loh, biar hidupin dia, gitu kan. Ono sing Dan ini juga parani nang arek-arek. Betul, karena emang bukan hanya buruh dan pengusaha hari ini, tapi yang lebih parah lagi ya tadi, kawan-kawan kita, bapak-bapak kita yang memang mata pencariannya misalnya jualan di sekolah. Satu sekolahan itu bisa 10 pedagang loh. Bisa. Iya. Berapa jumlah Mas Yogi hari ini? Dan itu tidak dapat perhatian dari pemerintah. Oleh Tidak dapat oleh stimulus, mereka. tapi kan ya sebulan piro gitu kan. Ini nggak dapat Mas Yogi. Mereka kata nggak dapat. Baik, Karena usia mereka yang hari ini adalah usia produktif. Di mana usianya mereka yang baru nikah, ya kan ya? Usia 24, ya, benar. 25, ya kan ya? Rata-rata yang dapat stimulus itu kan sudah usia-usianya kan ya dianggap sudah di atas 40, 50 yang dapat produktif. Sama lihat yang dapat BLT, usianya bisa begitu. Ya. Sedangkan usia yang 20, 25 ini adalah usia produktif. Dan usia produktif itu hari ini mereka jualannya banyak jadi pedagang. Ya kan? Pedagang asongan, kaki lima, di sekolahan dan semuanya. Dan hari ini kalau mereka dites semuanya rapid test pasti reaktif semuanya. Jadi imunnya nggak kuat bukan karena corona, tapi memang mikir no anak itu mene mangan opo itu kan, mene mlebu sekolah itu piye gitu kan. Kan lek uang lek ditakoni ngono. Ngene jawabe. Oh Mas, ngeluh aku. Padahal gak apa-apa, tapi ngeluhnya kan gak panas nang das kan. Iya. Dan saya sudah berkeliling beberapa daerah Mas Yogi. Ini saya masih ada di wilayah Karawang saya ini. Oh, ini masih di Karawang ini. Waduh. Sudah di Karawang saya ini. Top lah. Karawang Barat ini. Iya. Walaupun belum pemerintah itu proklamasi new normal, ada beberapa daerah memang ya membiarkan mereka hidup normal sudah normal kembali. Walaupun memang tatanan pemerintahnya masih bicara new normal ya kan ya. Tapi sudah normal kalau lihat jalan sudah macet 1 kilo. Saya kemarin di Cikampek sudah macet 1 kilo itu, berarti normal sudah. Di Surabaya sudah walaupun mosok ngono-ngono. Iya, terus bendino dicekoki jumlah positif negatif. Tapi pemerintah tidak pernah ada sebuah kebijakan terhadap kebijakan ekonominya, misalkan itu. Oh iya benar. Oh kan belum pernah ada kebijakan ekonomi hari ini, belum pernah. Yang pada saat itu kalian itu ya. Ya, contoh pada saat kita melaksanakan PSBB. PSBB itu kan tidak hanya fokus di kesehatannya, tapi bagaimana kebijakan ekonominya diperhatikan. Itu diperhatikan. Bagaimana toko bisa buka, bagaimana mal bisa buka, bagaimana pasar tetap bisa buka. Itu harus diperhatikan juga. Tidak tiba-tiba kok PSBB lockdown. Akhirnya sakarep-karepmu wis ono ngono. Iya. Ya ono. Normal ya suwe. Lah masyarakat semakin nggak percaya kan begini Mas Yogi, nggak percaya nih. Mosok sih
Ya tadi, mosok penyakit metune Sabtu malam Minggu tok kan ngono. Kan ngono Mas Yogi. Iya, iya. Dan ini apa ya? Saya semakin tidak logis itu ya tadi kajian ilmiahnya sampai hari ini belum dapat saya. Nutup jalan, nutup gang. Idul Fitri gang ditutup kan ngono. Nah iki tujuannya apa? Sampai saling berbalas antar dusun. Ya kan ya. Di Beji itu ada satu dusun. Di desa saya itu satu dusun pada saat Idul Fitri ditutup. 1, 2, 3 hari ditutup ya. Sehingga dari dusun sebelah yang mau ke dusun satunya itu walaupun orang tua di situ nggak bisa sudah. Akibatnya pada saat H+3 dibuka, dusun satunya bales, tutup juga. Sehingga dusun situ gak bisa melebu dusun situ. Wah luar biasa ini. Ini kan ada pamong-pamong kita lebih kejam daripada polisi. Iya. Dibalik ini. Iya. Dan alhamdulillah kalau di tempat saya enggak normal gitu loh. Tetap memperhatikan protokol kesehatan. Halal bihalal tetap biasa berjalan karena itu berkah dan barokahnya luar biasa loh itu. Itu kan. Jadi jangan sampai ya PB. Terakhir mungkin ini yang paling jadi garis bawah tadi kan soal dampak ekonomi harus diperhatikan. Yang kedua memang ya ayo kita hidup normal wis kayak biasa ya ojo ketat betul. Sebagainya tapi yang penting kita jaga diri. Kan cuman itu soal sebenarnya. Itu aja simpel sebenarnya kan ya. Simpel. Jadi anjuran relatif diikuti, protokol kesehatan ya kan, cuci tangan. Itu kan sudah kebiasaan memang. Itu kan Islam sudah mengajarkan sejak dahulu ya kan ya. Sejak awak dewi mlebu dulu BP PAUD, BPD ya kan. Itu sudah diajarkan ya kan ya. Itu sudah diajarkan dan itu saya pikir kalau kita ini memang luar biasa efeknya kan itu kan. Tetapi lebih penting lagi hari ini pemerintah bagaimana yang saya tekankan lagi, mikirkan dampak ekonominya. Dampak ekonomi ini luar biasa. Tapi konco-konco buruh aman Kang ya, aman dalam artian baik secara hubungan ketenagakerjaan mereka hari ini dan sebagainya yang Pasuruan ya. Ya kalau dari sisi masih maklumi, justru buruh dan pengusaha hari ini memang sama-sama maklumi, kondisinya sama-sama tahu, sama-sama tahu. Sehingga tapi Mas Yogi, karena kondisinya sama-sama tahu, jangankan buruhnya, pengusahanya saja kalau di rapid test pasti positif itu, karena juga pusing pikirin usaha nih. Apalagi buruhnya, ya kan ya. Ini kena akhirnya tutup waduh sumpah masalah. Iya, apalagi buruhnya. Betul. Buruhnya itu hari ini ada cuma ya seminggu masuk, 3 minggu libur, ya kan ya. Beda dengan perusahaan asing. Kalau asing itu memang rata-rata walaupun dirumahkan tetap digaji. Tetapi bagi perusahaan yang dalam negeri, yang modal kita orang pribumi misalkan, ya sudah pitung dino melebu, 3 minggu rai, ya kan ya. Coba rapid test, siapa pasti reaktif kabeh kan ngono lah. Wis salah kan ngono. Iya. Iya kan? Sampai siap nih ruang isolasi kan ngono lah. Kualan, arek-arek rekreasi. Kualan. Itu kan, itu yang perlu diperhatikan Mas Yogi. Jadi tak pikir saya juga ya langkah pemerintah sudah betul ya kan. Cuma dampak ekonominya terhadap sebuah kebijakan itu, sebuah pemberitaan, sebuah keputusan itu juga harus dipikirkan. Siap. Karena belum tentu kebijakannya pemerintah A kemudian sampai ke bawah itu A, nggak mesti Mas Yogi, ya kan? Contoh kebijakan tentang misalkan himbauan wajib lapor terhadap mereka yang mungkin orang asing, orang luar daerah itu betul himbauannya, kan ya? Betul, sudah mulai dulu ada seperti itu. Cuma ditafsirkan lagi oleh kepala dusun, oleh kepala wilayah di bawah, nutup gangan gitu kan. Itu kan beda lagi penafsirannya. Itu apa-apaan, kan ditutup. Ini dasarnya apa kan, San? Kalau masyarakat sing pinter Mas Yogi dipidanakan, kena jalan ditutup. Loh, iya jadi itu wong-wongan. Lah ya itu Mas Yogi. Pidana nih akhirnya. Pidana kabeh, lek masyarakat ngerti kabeh, yo dipidana no, ngono wong ngono pidana, wong ditutup. Di kelas action kabeh wong-wong iku pamong. Tuh, gitu maneh Mas Yogi sing menan PSBB. Kalau PSBB itu kan memang sudah ada
ada dan ketentuan SK kementeriannya ada, perwalinya ada. Nah, kemudian kita ini enggak, misalkan pasukan kabupaten, kota misalkan, itu kan enggak ada PSBB. Iya, ulah apa Lah kon nutup jalan. Apa di gang ditutup? Dasare opo? Umpama dilaporkan masyarakat itu terus sopo? Terus piye? Ngono. Tuh. Untungnya masyarakat yo nyadari ngono. Oh, mungkin iki langkah-langkah yang pemerintah. Cuma ojo nemen-nemen kan ngono. Wong bakul cilok sik lewat kan ngono. Iya. Bakul cilok malah muter bingung daya akhirnya dipangan dhewe dipangan dhewe padahal mereka untungnya 10.000 betul es lilin ya kan ya. Iya. Iku masih begitu berarti. No, mereka yang mungkin hari ini keluar ini begini, ya mereka punya gajian bulanan tetap ya kan ya. Iya, kena dipangan menimben sik to. Kena dipangan menimben. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang memang hidupnya, ekonominya dapat hari ini 10.000, dimakan hari ini 10.000, ya kan? Besok pusing, itu juga harus diperhatikan. Dan jumlahnya itu lebih gede persentasenya daripada mereka yang dapat gaji bulanan, ya yang sudah tetap. Kan itu, seperti itu Mas Yogi. Itu aja mungkin harapan kita, ayolah sama-sama. Jadi harapan kita ya, walaupun ini dalam kondisi pandemi, tapi insya Allah kita harus yakin optimis bahwa emang tergantung awak dewi sebenarnya. Awak dewi nggak yakin yo gak kena kan gitu kan. Kayak saya kan madam gak yakin gitu. Ya iku mang, sampai ngomong saiki aduh kena ketiban cecek. Waduh mana apa sih apes teman kan gitu kan. Itu ngomong apes kan itu kan. Makanya hati-hati. Apes tadi tunggu. Oke.